Kan di daerah Jawa. Berarti suku-suku yang asli ini dikatakan suku-suku yang berasal dari Pulau Jawa aja, berarti? Untuk awalnya ya, namun ketika di abad keberapa? 14 kalau nggak salah, mulai digunakan dalam penyampaian dakwah, Bang, silat ini. Bisa dipercaya? Coba jelasin. Enggak. Bisa. Udah bilang gaji. Udah bilang kok gaji. Sholat. Astagfirullah, mainkan sejarah, maaf Bapak. Cuma gak tahan aku. Ustadznya marah ya kan, dilempar peci, di elak. Sejarah, tapi sejarah. Gitu. Udah pandai kau nak. Gak usah lagi ngaji. Oke. Selamat datang di Surpa Podcast episode ke-28. Oke, 28. Udah seribuan lagi ya? Bersama saya Robi Ali Abdi selaku host dan penulis kreatif di Surpa Podcast, dan juga Rojak Nasution selaku Pembantu. Asli, ya. Pembantu host. Kali ini kita kedatangan siapa, Ja? Siapa? Kali ini kita kedatangan Ojan. Ojan. Ojan ini siapa sih? Nama asli? Untuk nama asli, Nama lengkapnya siapa? nama lengkapku Fauzan Akmal Fadli. Dipanggil Fauzan. Ojan. Ya, nama akrabnya Ojan. Nggak tahu Ojan ini adalah seorang instruktur silat, guru silat dia. Sumpah. Ini apa kepanjangannya? IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Oh ya, IPSI ini bergerak di bidang silat aja. Silat aja, Bang. Khusus silat. Khusus. Kungfu enggak? Kungfu enggak. Wing Chun. Taekwondo. Itu udah beda aliran udah. Oh, beda aliran. Udah ya? bukan IPSI lagi namanya. IPSI lagi. Jadi IPWI. Ikatan apa sih? IPWI. Lagi aja kenapa aja? PD. Masa pencak? Iya. Pencak Wing Chun kan nggak mungkin. Pencak Wing nggak mungkin. Nggak mungkin. Iwi baru Ikatan Wing Chun Indonesia masuk. sekali. Itu baru masuk. Iya gitu Ja. betul. Betul. Asli. Nah, Udah berapa lama Jan ikut-ikut? Enggak, dari awal kau ikut silat dulu udah berapa lama? Aku ikut silat tuh dari SD kelas 5, Bang. dari SD kelas 5. Itu tahun berapa Jan? Tahun berapa tuh kira-kira ya? Tahun berapa ya? Belasan ya. Tahun belasan. Lupa. Enggak, di tahun berapa kau ikut? Kau kelas 5 tahun berapa? Kau masuk sekolah tahun berapa sih? Lupa gue, Bang. Kau kelahiran tahun berapa? 2006. Kelahiran 6. Orang masih pakai jin. Masih pakai jin untuk bekerja jadi kuli. 2006. 2006 ditambah 5 tahun, ditambah 7 tahun. 2012 sekitar 2000. Ya, 2012 lah. Karena rata-rata orang masuk sekolah kayaknya 7 tahun ya. Iya, 7 tahun. Ya, kan kelas 1 ya, 7 tahun. 2012 mulai belajar pencak silat. Ada sanggarnya enggak? Ada, Bang. Dia sekarang untuk lebih tepatnya tuh ada di SMA Muhammadiyah sekarang. Oh, SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah itu di Tebing Tinggi. Di mana? Tebing Tinggi di Kampung Lalang. Kampung Lalang. Aku tahunya Kampung Lalang cuma 2 sekolah, Kartini sama YPD. Di Kampung Lalang. Iya, dia Di mana sekolah Muhammadiyah? sekolahnya tuh masuk gang lagi, jadi agak terpencil lah. Oh. Satu lingkungan masjid memang. Oh, tahu. Dekat Semambeo ya? Iya, benar. Hampir arah Semambeo. Lewat gang lewat rel itu. Dia pokoknya depan gangnya tuh rumah makan dulu dia. Rumah makan tak restoran gitulah. Oh. Udah masuk agak beberapa meter jumpa masjid, nah di situ lah. Oh iya. Agak masuk gang dikit ya? Agak masuk gang dikit. Gitu. Belajarnya di situ sampai sekarang, berarti masih aktif di silat? Alhamdulillah masih aktif. Masih aktif. Aktif latihan sekaligus ngajar, Bang. Oh iya, di silat itu kayaknya ada tingkatan-tingkatannya Ya, juga ya? ada. Kayak karate, aku tahunya karate ya? Karate paling tinggi Sabuk hitam. sabuk hitam. Sama sebenarnya, Bang. Iya, Di silat gitu juga. Silat juga hitam. Dia tuh Awalnya putih juga. Tingkatannya paling rendah apa? kalau di aku kan silat tuh tapak suci. Nah, Oh, nama apa itu? Itu alirannya bukan? aliran sama sih sebenarnya, cuman kayak apa ya?
Tapak suci itu harus Cabangnya lagi. harus wudhu. Harus. Itu nama apanya? Nama perguruannya lah. Nggak harus gini dulu. Nggak harus gini, nggak harus cuci tangan, nggak harus duduk, nggak. Sholat. Nggak jadi silat. Nggak jadi silat. Sholat. Kayak asing gitu namanya. Iya, tapak Asing ya? suci. Tapak Buddha ada nggak? Tapak Buddha ada. Aku ini apa di tuh, kampusku dulu di UIN ada yang namanya Merpati Putih. Iya, Merpati Putih juga apa itu? Itu sanggar atau aliran sih? Dia ya perguruan, salah satu perguruan silat. Perguruan silat ya? Iya. Oh, masuknya perguruan silat. Itu nama perguruan ya berarti. Iya, nama Iya, perguruannya. bukan alirannya ya. Kalau silat banyak alirannya kan. Kalian ada alirannya nggak? Aliran yang baik-baik aja intinya. Nggak masuk yang apa itu? Apa, Bang? Yang di Jepang viral itu Pak. Jepang viral. Apa? Yang anak JKT, AKB48. anak silat. Anak-anak silat Jepang. Iya, yang orang Indo. Jepang karate sih, Pak. Enggak, orang Indo tapi ini Jepang. Apa Silat. namanya? Lupa gue. Siapa sih? PS, bukan PS. Ada kok. Itu Itu lah. PSK. PSAT. PSAT. PSHT. Oh iya, persatuan. Itu silat juga. Itu silat juga, salah satu perguruan. PSHT apa kepanjangannya? Setia hati terakhir. Oh, itu nama perguruan orang itu. Ya, Setia Hati Terate. Ya. Oh, mantap. Karena orang tuh yang di Jepang orang tuh ini apa? Perform. Berperform buat rusuh. Oh, berantem sama mafia Jepang. Yakuza. Mungkin. Merasa Genji orang itu, Orang enggak? tuh bikin pertunjukan di jalan-jalanan. terakhir Jadi orang Indonesia tuh banyak nggak suka. Jadi banyak dibully orang. Oh, perform lah berarti, perform. Tapi berbayar gitu kan, kayak ngamen gitu ya. Tahu. Nge-gigs lah istilahnya. Ini tingkatan yang paling rendah di silat itu apa? Kalau di tapak suci? tapak suci itu dia kuning dasar, Bang. Kuning. Ya, sabuk Menggelitik ini. Harus spesifik dong warna kuningnya. Kuning dasar. Sabuk kuning, dia kosong. Sabuk kuning. Dia Sabuk kuning itu 0, level 0. Ya. Kalau sekolah Pemula masih lah, TK. pemula. dasar ya, dasarnya lah. Oh. Nah, di kuning tuh ada 4 tingkatan lagi. Kuning melati 1, kuning melati 2, 3 dan 4. Wow. Banyak Terus ya. naik ke biru. Biru Enggak, tuh tunggu dulu. Sebelum naik ke biru. Di kuning itu ada melati 1, Ya, melati 2, dan 3. melati 3 dan 4. Nah, dan 4, ada 4 melati di 4. situ. Nah, di tingkatan paling rendahnya melati 1, apa yang dipelajari supaya naik ke melati 2? Dia kalau di ujian tuh biasanya gerakan dasar. Ujiannya gimana? Ujiannya praktek atau tulis? Ujiannya sih banyak sih, Bang. Dia ada latihan teknik, Heeh. keilmuan, Keilmuan yang nulis ya? ya keilmuan sama kayak sejarah-sejarahnya lah. Oh, sejarah Kenapa silat ini berdiri, kapan gitu. Iya. Terus Iya. kayak tes fisik lah, mampu nggak dia untuk naik ke tingkat selanjutnya. Oh, tes fisiknya dalam bentuk berantem? Itu bisa. Atau cuman Ya, bentuk ada sparring. cuman memperagakan gerakan-gerakan aja. itu juga salah satu ada, Bang. Case. Kau pernah nengok anak yang gini nggak? yang pas disuruh lari sama gurunya. Yang olahraga kan gini. Apa? Kayak mana sih? Aduh, lupa aku ya kayak gini. Dia gini pokoknya. Oh gini. Gini. Ini. Ya harus paham. Ampun kali aku. Pernah deh kok kan konten itu. Ada tuh. Sempat viral. Berarti yang dipelajari teknik, Ya. pengetahuan dan keilmuan, termasuk sejarah juga kan, masuk keilmuan di situ. Habis itu baru naik ke biru. Ya. Berarti dalam tingkatan 1, 2, 3 sampai 4 ini di melati itu yang di apa? Sabuk kuning. Itu semua dipelajari sampai bisa naik ke Biru. biru. Nah, di biru apa yang dipelajari di biru? Di biru ada tingkatan-tingkatan lagi nggak? Untuk naik, iya ada, Bang. Tapi kalau di biru nih Apa nama? Mawar. Iya. Mawar ya, mawar. Melati. melati semuanya indah, asik. Oh, Masuk. berarti di atas biru nanti indah 1, indah 2. Asik. Enggak, bukan. Bukan. Tolong kali sumpah. Bukan sih. Ampun aku, maaf ya. Nah, 1, 2, 3, Mawar 1 sampai 4 juga Iya. tingkatannya. Oh. Itu semua tingkatan sampai 4.
Aku mikirnya mungkin mawar 1. Aku sok tahu nih. Mungkin mawar 1 kalian belajar teknik. Di mawar 2 dikasih tahu pengetahuan. Habis itu mawar 3, mawar 4 itu sejarahnya. Gitu nggak? Gitu. Enggak ya? Cuman kadang di berbagai daerah lain beda cara ngajarnya, Oh, Bang. beda cara ngajarnya. Beda daerah beda cara gitu. Kayak berbagai jenis lah caranya. Juga tergantung ini juga ya, tergantung Berarti perguruan ya. untuk naik tingkat selanjutnya itu juga yang dipelajari. Teknik, Teknik, pengetahuan, tes pengetahuan, fisik, habis itu sejarah. Yang paling penting antara 3 itu apa? paling penting tuh Fisik lah. keilmuan, Bang. Keilmuan ya. Gimana ya? Nanti tuh bakal misalnya nih mau ke Berarti kau bisa naik tingkat kalau kau pintar. ya harus Misalnya sabuk tertinggi apalah hitam. hitam. Kau pintar aja bisa, tapi gak pada berantem. Bisa naik sabuk hitam. Nah, Bisa, cuman ya maksudnya kan itu kan yang paling penting, Pak. Bukan berarti nggak harus bisa ini. gitu. Ya mana tahu orang kan, mana tahu pintar dia. Einstein misalnya. Nggak gitu lah. Tapi Misalnya, kan nggak mungkin Pintar kasih kali udah ya, sabu hitam nggak pandai berantem. misalnya lah dia bisa semua gerakan, tapi keilmuannya nggak ada ya sama aja. Sama. Oh ya, betul. Jadi Mendukung dia juga. harus pokok lah nih berdua. Betul. Jadi ya, jadi dasar juga ya. Betul. Habis itu sabuk apa lagi? Ya kuning, biru, hitam. Oh, Oh, tapi langsung. cuman 2 tingkatan ini ya? 3. Beda sama karate ya? Tiga tingkatan. Ya. Karate kan ada putih, merah, hijau tuh apa itu? Ya. Baru ke hitam. Ungu kan? Nggak ada. Nggak ada ungu. Nggak ada. 4 tingkatan. Nah ini kan dibagi ke tahap-tahap lagi Tahap-tahap tadi. lagi. Tahap-tahap lagi tadi ada melatih 1 sampai 4. 4. Mawar 4. Berarti udah 8 tingkatan dong kalau dihitung. 8 step untuk menuju hitam. Di hitam ada nggak tingkatan? Hitam ada juga, Bang, mawar. Mawar lagi? Iya, mawar lagi. Banyak kali dipakai. Mawar 4. Mawar 5. 4. Mawar 4. Mawar 4. Sampai mawar? Ya udah. Mawar 4. Tok 1 aja? Enggak lah, ada hitam 1, hitam 2, hitam 3 gitu. Oh gitu. Sama kayak ngawal. Kalau udah hitam 1, 2, 3 sampai 4 sama. juga. Dia semakin tinggi ya. Semakin Tes besar. terakhir lah, tes terakhir. Kalau hitam, apa yang dites? Sparring tanpa alat pelindung. Oh kalau kuning betul-betul sama sparring ya, betul sparring ya. Betul-betul buah mantem-mantem lah. Oh gitu. Dia Kayak di film-film gitu. Ya, kayak film-film. Jadi Kayak The Raid. bisa. Patah-patah gitu. Wis. Oh, Keren sih. mantap. Abang harus ikut sih. Apanya? Silat. Ikut rate. Ikut rate, Ikut ikut The Raid rate, bisa. boleh. Jadi Mad Dog. Jadi medok. Gitu. Wis. Udah bisa gonggong aku. Request dia. Berarti tingkatan paling tinggi itu hitam. Hitam, pendekar. Setelah Oh, sebutannya pendekar. Ya, pendekar ya. sebutannya Oh, kalau yang kuning tadi apa? kuning Beda ya, itu beda ya. siswa. Kalau biasanya ada yang master gitu-gitu. Nah, ada kuning tuh siswa. Kuning siswa, biru kader. Biru kader ya. Ya, kan? biru kader. Kader. Ayo ingat apa? Aku jadi ingat partai. Ah, Kader gitu. ada. malah bukan itu. Aku malah ingat jok sulit. Apa itu? Kalau satu apa? Oh, family. Ya, itu, ingat Kalau jok mama sulit. mader, Kalau ayah keluarga, pader, Kakek kader. kakek kader. Kalau keluarga blender. Kalender. Oh kalender, maaf ya. Ay, jelek kali. Bisa diri sumpah. Jelek kali bisa diri sumpah. Oke. Berarti biru kader sama yang hitam pendekar. Hitam pendekar. Udah pendekar ya. Secara Pendekar. aku kalau pendekar ingatnya Wiro Sableng. Wis. Aku drama Cina. Asik. Banyak nonton Kayak juga rajin. sih, rajin. Oh, sih semua. Betul. Karena Wiro Sableng silat juga kan? Iya, Silat Wiro kan? Sableng silat. Basicnya silat kan? Mau nonton nggak si Wiro Sableng? Nonton dong. Nonton nggak? Enggak, kasihan. Harus nonton sih, Bang. Yang dulu tapi bukan yang Bukan yang sekarang. baru. Yang baru kan ada juga filmnya. Aku dulu pernah nonton tapi lupa mungkin. Kapak Nggak pernah nonton. 212. Wiro Sableng PC Wiro Gadul. Sableng. Wah, keren Asli, banget. keren kali. So. Siapa nama gurunya? Situnde. Yes, Situnde. Lupa. Kapak geni namanya. Kapaknya asli. Geng kapak dia. Geng kapak dia jadi kupuaster. Puasa. Kupuaster geng kapak. Disegani kali itu. Udah. Berarti kau tingkatan berapa sekarang? Aku sekarang di kader muda.
Oh, Kader berarti- 4, kader 2, kader 3. Itu di 1. Kader mawar 1. Kader mawar 1 berarti. Nomor 1. Oh berarti kau belum sampai hitam. Belum belum, Bang. Untuk apa lah di sini kalau belum sampai hitam. Kami udah hitam semua ini. Dia putih pak. Aku juga hitam nih. Ini ada hitam-hitamnya. Ampun lah. Gak boleh. Gak boleh itu sumpah. Berarti kau tahu lah sejarah silat itu bagaimana? Ya kurang lebihnya tau lah, Bang. Kurang lebih tahu. Bisa nggak diceritakan sedikit sama kawan-kawan, teman-teman cerita yang menonton video yang berfaedah ini? Oke. Bang. Berfaedah loh. Yang aku tahu ya. Ini Sejarah singkat. sejarah silat di Indo apa? Indo. Sejarah originnya lah, sejarah mulai silat itu masuk dari mana gitu. Yang Apakah? Yang ku tahu ya. Ya kau tahu aja lah. Yang ku tahu aja ya. Ya kau tahu aja lah. Silat tuh sebenarnya dari suku-suku asli, Bang. Nah, dia dulu lah, cuma ada mau cerita ketawa. Gak mau cerita. Nah, kalau bahas suku, di Suku-suku Aceh, asli pedalaman. di Aceh ada suku Mante. Di Aceh ada suku Mante, asli juga sih orang itu. Asli. Karena kalau silat nggak mungkin deh suku Mante. Maaf ya buat kawan-kawan suku Mante yang menonton ini. Astagfirullahaladzim. Dari suku-suku asli, bela diri dari suku-suku asli. Yang mana digunakan tuh untuk berburu sama perang. Nah, perang tuh mal. Enggak, bukan. Enggak. Sabar dulu. Sabar dulu, Bang. Sorry, maaf. Belum masuk nih. Aku masih teringat suku Mante tadi. Maaf. Silakan lanjut. Nah, terus kayak apalagi di masa-masa penjajahan. Penjajahan. Itulah sering dipakai dari masyarakat kita untuk membela Bela diri. Apalagi kan ada beberapa pahlawan yaitu pendekar dari berbagai perguruan lagi. Oh gitu. Ada nggak salah satu pahlawan yang kau tahu? Ini Yang apa? punya Siapa bela sih diri. namanya? Cut Nyadi. Bukan, Bang. Jadi nggak silat sih Kan kayaknya. pahlawan. Iya pahlawan memang. Ya pahlawan, cuman siapa Sisi yang Kamangaraja lupa lu? juga pahlawan. Ada salah satu kayak aku pernah baca sejarah tentang dia kan kayak wah ini keren nih pendekar. Siapa namanya? Ya aku pendekar? lupa siapa ya. Patimura, Kapitan Patimura. Dapat murah. Tuanku Imam Bojo. namanya? sebut itu. Tuanku Imam Bojo. Di uang goceng asli. Itulah pokoknya. Ada. Ada salah satu ada. pendekar lah. Inilah pahlawan. Oh, dia memang base origin silat, bela dirinya yang dipakai untuk Dia punya melawan perguruan dari cerita penjajah. itu. Ya punya. Oh berarti dia masa-masa itu belum ada ya namanya Merpati Putih, Belum Tapak ada. Suci belum ada ya, belum Itu masih terbagi-bagi ya. ya seadanya. Originalnya lah. Oh gitu. Itu pasti kebanyakan di daerah Jawa kan. Ya awal mulanya tuh kebanyakan Iya. di daerah Jawa. Berarti suku-suku yang asli ini dikatakan suku-suku yang berasal dari Pulau Jawa aja, berarti? Untuk awalnya ya, namun ketika di abad keberapa 14 kalau nggak salah, mulai digunakan dalam penyampaian dakwah, Bang, silat ini. Bisa dipercaya? Coba jelasin. Enggak. Enggak. Bisa? Udah bilang gaji. Udah bilang kau gaji. Sholat. Astagfirullah mainkan sejarah maaf bapak. Cuma gak tahan aku. Ustadznya marah ya kan, dilempar peci, di elak sejarah, tapi sejarah. Gitu. Lihat. Udah pandai kau nak, gak usah lagi ngaji. Lanjut. Ya. Apa? Karena waktu itu kan silat nih banyak dimulai di padepokan atau pesantren-pesantren. Oh iya betul. Jadi banyaklah kayak dari berbagai gerakan atau jurus lah. Gerakannya itu mengandung filosofi yang ada di untuk Unsur budaya itu. unsur budaya tersebut. Kayak misalnya gerakan ini melambangkan itu. Betul. lah. Oh berarti dimulai dari abad 14. Abad 14 tahu nggak aja konsep abad 14 itu? 1400. Iya, tahu. 1400 mungkin masih nanti mungkin kawan-kawan bisa cek lagi ya. Masih zaman penjajahan berarti ya. Masih Oh iya, Belanda iyalah. ya, Belanda. Belanda udah masuk sih ya. Cuma abad ke-14 itu kayaknya masih kerajaan-kerajaan. Ya. Nah, coba ditengok. Belum masuk Belanda loh Pak. Kalau 1400. Udah
Kan yang jajah Indonesia bukan cuma Belanda aja. Bukan, Bang. Ya. Masa-masa itu udah ada yang namanya Inggris, sudah ada yang namanya Portugis. Iya, betul. Kita juga melawan penjajah gitu. Cuma belum konsep Belanda ya, yang kita tahu VOC itu ya. Jepang. Spain juga. Karena setauku ya, emang ekspansi Eropa ke wilayah Asia ini ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Al-Fatih. Yang ku tahu, semua bangsa Eropa kan terusir dari daerah mereka, dari daerah Bizantium namanya, Kaisaran Romawi Timur. Nah dari situ mereka pecah-pecah, dicarinya ke Indonesia, ke Asia, kemudian ke Afrika dan sebagainya. Baru ekspansi dunia mereka. Kalau enggak masih di Bizantium aja orang itu. Karena Konstantinopel di situ pusat dunia ya, pusat peradaban di situ. Ya. Nah, pas zaman abad ke-14 ini kemungkinan sangat besar yang ku tahu Majapahit Iya, benar. ada di situ. Majapahit ya semua pasukannya ya pasti harus bisa berantem dong. Bela diri ya. Nah, mungkin silat ini sebagai core-nya gitu, basic mereka. Mungkin pas zaman itu belum disebut silat atau gimana? Enggak sih, Bang. Emang udah ya, Nah, udah silat ya. untuk di yang setauku ya, untuk di kerajaan tuh ada Sriwijaya. Sriwijaya, Majapahit. 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 Kalau Siliwangi, Siliwangi Pajajaran? aku nggak dapat. Mungkin ada juga. Mungkin ada, cuman aku nggak kenal dapat. Majapahit Betul, sama betul, Sriwijaya. betul. Mungkin yang lebih terekspos di Iya, dua iya. itulah. Iya. Itu sih. Sejarahnya ya dipakai untuk bela diri. Ya, Untuk melindungi lah. betul. Diri dari Penjajah. Iya. penjajah, perang, bertahan lah. Pun ketika berubah jadi Indonesia kan kerajaan-kerajaan ini masih ada juga kan. Raja-rajanya masih merelakan kerajaan mereka itu atau pasukan-pasukannya untuk melawan penjajah gitu. Pasti diminta untuk jadi negara kesatuan ya. Betul. Nah, dan itu turun-temurun sampai sekarang berarti Sampai ya. sekarang. Kesatuan itu ya. Dan jadi kebanggaan Indonesia juga kan. Asli, jadi salah satu aset budaya kita, aset budaya yang ini. Dan aku tahunya bahkan silat ini nggak cuma di Indonesia loh. Ya. Malaysia. Iya, semua yang mencakup Nusantara pada masa itu, masa-masa kerajaan besar itu, kan itu kita bilang lah Majapahit mungkin cakupan kekuasaannya sampai Champa, sampai ke arah Thailand sana, sampai ke arah Myanmar sana. Nah, mereka juga pasti dong belajar silat ini, ya. Jadi Ada yang ada bisa lah. Iya. Jadi turun temurun juga. jadi ya negara-negara tetangga Indonesia juga mengenal silat gitu. Kan di Asian Games ya ada sih. Ya. Iya, Kayak Asian Games Malaysia, ada. Iya. Brunei, Mengenal silat. Singapura. Betul. Betul. Cuma kalau ngeklaim silat sebagai aset negara yang lain kayaknya jangan deh. Karena ada nggak isu-isu kemarin itu Ada silat sih. mau diklaim sama negara lain kan? Malaysia. Ya nggak Iya. tahu aku kayaknya Iya. siapa. Negara M. Negara M. Banyak negara Emang M. sekutu. Amerika ada juga. Amerika. Zimbabwe. Marah. Kenya. Kenya. Iya. Itu berarti sejarahnya yang kau tahu itu. Itu aja. Sejarah tapak sucinya tahu nggak? Tapak suci ya tahu, Bang. Ya, kalau tapak baca. Enggak. ChatGPT. Baca chat. Ampun aku. Baca ChatGPT. Udah, oke. Kayak mana lah bisa sabuk biru? Nyontek kok kan? Nyontek. Enggak. Gadungan. Enggak. Ya, lanjut. Oke. Apa nih? Tapak suci. Tapak suci. Tapak suci. Ya. Tapak suci itu dia didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta. Oh. 1960 berapa ya? 63 kalau nggak salah. 1963. Berapa tahun setelah Indonesia merdeka ya? 45 nanti. Aduh, lemah kali matematikaku. Segitulah pokoknya. Segitulah pokoknya. Ya, udah. Sekitar 18 tahun. Iya. Iya. Payah kali orang Bener nggak pajak, sih? sumpah payah Bener kali nggak orang sih? pajak ini. Cepat matematikanya. 18 tahun. Ya. Didirikan di Jogja. Jogja. Ya. Di Kampung Kauman. Setelah itu penyebarannya Penyebarannya dia awalnya tuh kayak cuman di satu kampung aja, Bang. Terus kayak ada dari Padepokan dari itu satu ya? Padepokan, terus ada beberapa kader ini kayak buka lagi cabang baru. Oh gitu. Pindah tempat Masih ya. membawa nama tapak suci ya. Namun di tahun 19 berapa gitu aku lupa, tapak suci ini
menjadi apa ya, otonom di Muhammadiyah. Nah, makanya namanya sekarang tuh Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Oh gitu. Oh jadi aliansi. vendor. Bisa. Ya. Bisa. Mungkin ya salah satu aliran yang dikenal itu. Gitu. Gitu aja berarti. Tanya lagi. Gitu aja. Apa lagi? Kau kan melatih juga kan? Ya. Udah berapa lama soal melatih? Untuk melatih aku baru-baru aja sih Bang. Tahun 2024 itu aku udah mulai ngelatih. 2024. Kemarin kalau nggak salah ada lomba kan? Iya. Itu di mana ya? Di kejuaraan Pimda Serdang Bedaga itu. Itu alhamdulillah aku berangkatkan atlet ada 6 orang. 6 orang. Cowok, atlet. cewek? 2 cewek, 4 cowok. Alhamdulillah mendapat 3 emas, 2 perunggu. Selebihnya nggak dapat. Satu lagi. Satu berarti nggak dapat. Satu nggak dapat. Satu nggak dapat. Pecat aja. Nggak dong. Janganlah. Dia juga udah berusaha. Jangan. Udah latihan mati-matian. Nah, patah kakinya kan? Alhamdulillah nggak. Enggak. Sehat-sehat semua ya? Sehat semua alhamdulillah. Pecat semua. Sukses. Sukses ya. Iya. Tapi ya ya Allah, tambahkan hati gue di sini. Jam 10 kita take ya udahlah, baru jam 11. Aman aja. Aman aja. Jadi kebanggaan lah karena kau ngelatih itu dapatlah anak-anakmu yang dapat emas 3 ya kan. Iya, suatu kebanggaan sih Bang. Kalau Kan pasti ya kan Pak. pasti Bang. Jadi Kalau kebanggaan sih, kita pasti. udah bawa anak-anak nih, terus yang kan misalnya anaknya aset kita lah untuk dapatin sesuatu. Ya, lah. Otomatis pasti ada masa depannya lah. Nah, berhasil. Generasi penerus lah, Kan generasi kayak terasa, wah, jadi nggak sia-sia nih selama ini aku melatih orang ini. Betul. Hasilnya ada, untuk orang itu juga ada. Ya. Berapa persen lah samamu? Ya, menurutku Enggak ada. Kau berarti paling ucapan, wah, Bang Pojan keren nih, Keren, bagus bisa melatihnya. ngelatih, Udah gitu asli. doang. Dia dipanggil-panggil. Proyek 3M. Makasih. Makasih Mas. Makasih Mas. 2M, makasih Mas. Ini aku mau nanya juga. apa tuh, Kau Pak? kan tadi mulai belajar silat dari kelas 5 SD. Iya, kelas 5 SD. Berarti sampai tingkatan sabuk biru itu berapa tahun, Jan? Untuk di biru, karena dulu aku tuh nggak fokus di tingkatan Bang, cuman untuk ya udah latihan, latihan tanding. Oh, nggak udah. upgrade ini ya? Nggak ada kepikiran buat naik tingkat. Jadi semenjak di SMP kelas 3 lah tuh, aku kayak udah mulai pikir, masa segini-segini aja, Iya, sedangkan adik-adikku udah pada naik kan. Oh gitu. Berarti kau sempat ada di momen tertinggal dari Ya, adik-adikmu berarti. Karena kau fokus di lomba. Ya lomba latihan gitu aja. Oh gitu. Jadi kayak mulai berpikir, wah masa orang ini udah Oh, berarti- tingkat segini aku masih dasar. Walaupun kita udah sering lomba, sering menang, kalau kita nggak sesuai sama yang 3 tadi tuh keilmuan. Nggak apa-apa sih Bang. Nggak apa-apa, kan menang Maksudnya tetap terus nggak naik maksudnya. tingkat. Enggak, karena kan untuk naik tingkat Tapi ini lawan, ujian. tapi lawanmu kan yang setingkat denganmu Iya, juga. setingkat. Iya. Rusuh Kayak kau, Jan. kayak nge-cheat deh itu. Nge-cheat lah kau, Nge-cheat namanya. deh. Kalau pertandingan ini kan dari umur dan berat badan Bang, bukan tingkatan. Oh, Iya emang, tapi kan dari keilmuan. Kau pasti lebih tahu dari yang orang dilatih itu. satu jurus saja. Bagus jadinya. Kau ingat gak ini? Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Maaf intermezzo ya. Zenitsu. Zenitsu ngelatih satu jurus saja loh. Tapi jago. Tapi jago. Cuma nggak naik tingkat dia. Jadi agak ini tidur aja kerjaannya. Tapi kuat. Tapi kuat asli bisa. Zenitsu yang mana Pak? Oh, Petir. Ampun kali. petir Maaf, Jan. kuning Maafkan yang aku. dia suka tidur. Tidur semalam itu. Emang tuh- Yang bunuh abangnya. Oh iya iya, rambutnya kuning. Terakhirnya buka kekuatan berapa? 7 jurus ke-7 katanya. Langsung ke-7 dia, Langsung langsung ke-7. ke-7. Gila. Padahal cuma level 1-nya itu, cuma sering latih, sat sekali aja kan. Abang yang meninggal langsung dibuat. Kerjaan tidur dapat jurus 7. Asli. Itu kau kan. Karena ketekunan. Ya, Bruce Lee kan bilang juga, dia lebih takut sama orang yang belajar satu jurus saja dibandingkan orang yang belajar banyak jurus. Kan dalam Bruce Lee. Bener lah Bruce Akrab Lee. lah, udah.
Bruce Lee bisa. Masa nggak kena Bruce Lee sih? Ampun aku. Di mana Bruce Lee sekarang, Bang? Ah, udah meninggal. Udah meninggal. Innalillahi. Almarhum Bruce Lee. Terus Islam dia. Bruce Lee. rusak sih. Ini. Apa? Aku mau tanya juga tentang mungkin agak sedikit serius ya, agak berbau-bau berbahaya. Karena aku ngelihat pencak silat di ajang manapun itu kayak olahraga tier ketiga atau tier keempat gitu, dibandingkan olahraga-olahraga lainnya. Tapi itu secara kebudayaan itu milik kita, secara filosofis itu memang mencerminkan bangsa Indonesia. Tapi maksudnya kenapa sih disepelekan dibandingkan mohon maaf juga mungkin kawan-kawan juga banyak yang agak kontradiktif dengan ini. Kita lebih semarak dengan bola gitu dibandingkan dengan padahal perolehan pencaksilat kayaknya bagus-bagus ya. Bagus-bagus ya di SEA Games ya kan. Di ajang apapun kan. Bagus sih. Di ajang internasional bagus-bagus. Termasuk mendominasi Indonesia. Iya. Kenapa sih itu nggak jadi yang diprioritaskan gitu atau dipandang sebelah mata jadinya? Karena gimana Bang ya? Sebagus apapun ajaran di silat ini, kalau orang-orangnya yang udah melenceng itu bakal jadi jelek. Oh gitu. Contoh misalnya kan di perguruan ini harus disiplin, tekun, taat lah. Nah, namun di luar si anak ini malah memakai nama silat untuk berbuat onar. Oh gitu. Nah, aku nggak Beda pertanyaan. Aku nggak ke arah situ sih. tapi kan jadi jelek. Ya. Tersebarlah di media sosial. Betul ya. Oh ya paham. Jadi orang yang nggak tahu. Jadi orang-orang yang nggak tahu pun jadi benci sama silat ya. Gitu. Karena anak-anak muridnya banyak yang kayak gitu. Membangun citra buruk. Membangun citra buruk dari itu. Ya itu jadi salah satu faktor juga sih. Betul. Cuma aku wondering, sayang aja gitu ya. Kayaknya karena emang bola hype-nya emang udah Ya, setinggi itu ya. Karena udah Kayak di dunia juga. Iya betul. Kita Dan lebih banyak peminat sih di bola. kita barometernya kayaknya Premier League gitu kan, Champion gitu ya. Jadi hype-nya ya pride lah di situ, ada kebanggaan di situ ya. Karena kan silat ini kan kalau dibilang untuk kompetisinya tuh nggak selalu ada kan. Iya. Beda sama bola yang tiap hari pasti ada bola. Wah di bola. Betul. Tapi kok ada keinginan untuk mencapai untuk mewakili negara nggak gitu? Untuk sekarang sih udah nggak ada sih Bang. Nggak ada. Fokus jualan. Enggak gitu karena Balik lagi tadi ya. keadaan fisik juga udah nggak mungkin. Sempat cedera. Oh cedera. Sempat cedera Bang. Aku pernah patah di pergelangan nih kaki kanan. Nih sama jari. Kenapa tanding? Bertanding nggak? Kalau di tanding tuh aku nggak pernah patah, cuman di luar Terus pertandingan. kenapa kakimu? Kecelakaan. Oh kecelakaan. Kecelakaan apa? Waktu pulang kerja Bang, aku ditabrak sama kereta. Ya Allah. Nah itulah. Ada kok keluarkan jurus pas ini sama Enggak awak itu? dong. Enggak. Lagi fokus nih cepat mas. Cuman terbang. Kan nggak mungkin. Bisa jadi. Refleks ya, refleks ya. Bisa jadi. Refleks bisa. Berat berarti ya. Sampai berbekas loh, berbekas. Asli lah. Jari telunjuk sama Itu inilah. kemarin operasi atau kusuk? Operasi Bang, patah. Dia Pasang pen. Pasang pen. Itu 1,5 tahun lah lamanya. Vakum ya. Nggak bisa naik tingkat dari itu ya. Nggak bisa. Jadi makanya sekarang gua fokus ngelatih Fokus aja. ngelatih. Oh gitu. Karena kayak walaupun aku nggak bisa nyampe keinginanku, Iya. tapi aku bisa bantu orang lain. Iya. Bantu anak-anak lah itu. Ya. Kayak mimpiku ini tersalur oleh mereka, walaupun aku nggak bisa gapai sendiri. Betul. Ya. Betul. Tapi kalau tipe yang ya nggak usah sedih juga, nggak usah sedih juga. Itu udah bagus loh, Iya, udah iya. bagus itu. Tapi apa tadi? Aku jadi lupa sumpah. Ayo ya. Jadi mentor. Jadi mentor atau jadi coach atau coach ya. Pas jadi pelatih itu, kok tipenya yang keras sama murid-muridmu sama yang siapa? Apa sih sebutan kalau untuk murid itu? Student. Mantap sekali, cuma menerjemahkan. Udah malam. Kita tuh jam berapa ini? Murid-murid silat itu apa istilah yang ada? Nggak ada sih Bang. Kayak Murid udah siswa aja. Murid, siswa. Siswa. Ya siswa-siswa ini, kok tipe yang
keras sama mereka pas latihan atau gimana? Yang otoriter kah atau gimana? Untuk cara ngetiknya aku santai sih bang sebenarnya. Santai harusnya. Santai tapi nggak main-main. Oh gitu. Nah. Oh, Nggak apa-apa Lebih ke latihan serius lah, Nah, serius. santai tapi serius. kayak mana sih santai? Ayo, bingung, pikir secara logika. Tak bisa. Dia ngelatih. Ngopi anak-anak Tis. muridnya itu dia tuh saya santai, anak muridnya serius. Itu aku kan guru susah olahraga. banget sih, sumpah. Itu nggak guru silat dia guru olahraga itu. Guru olahraga Kasih bola gitu udah udah. pahit. Kayak mana bang ya? Ya udah latihan ini nggak terlalu buang kali. Ya udah santai latihan teknik apa segala macem. Tapi harus fokus. Ya betul. Kalau ada yang mau main-main, ya udah terserah cabut. Jangan ada di forum ini gitu. Oh gitu. Kok ngelatihnya umur berapa aja? Untuk sekarang aku fokus di anak-anak SD sih bang. Anak SD, umur belasan lah ya, umur belasan gitu ya, 10-an ke atas. 10-an ke atas ya. Kan nggak mungkin dari kelas berapa? Dari kelas 1 SD sampai 6. Berarti Tuhan, umur dari 7 kelas tahun ke 1, atas ampun ya? kali, kelas 1 capek kali diajarinya sumpah. Tapi untuk di kelas bawah kayak 1, 2, 3 nih nggak terlalu aku press. Oh, ya, cuma udah untuk- main-main aja dulu. untuk ya, tahu-tahu betul. aja kan, Teman-teman. Ya, Untuk yang kenal ini. aja dulu lah Ya. silat nih kayak mana. Tapi untuk di 4 sampai 6 Baru itu udah mulai aku bawa Fokus, serius. udah mulai fokus. Udah mulai sparring-sparring orang Ya, aku itu. bawa sparring. Udah mulai ke banting-banting. Belum lah. Paling mereka banting-bantingan sendiri. Oh gitu. Kan nggak mungkin aku yang banting dong. Oh iya. Karena anak kecil ya. Mati anak orang buat. Asli dik sekali. Ulu hati. Besoknya tak dipanggil lagi. Coba aja Jan, kalau udah geram kali Jan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Untuk teknik dari silat itu, ya hal yang paling mendasar. Misalnya aku mau belajar silat nih, aku sama sekali kosong masalah silat-silat ini. Aku cuma pandai silat lidah. Aku nyesal keluarin itu sumpah. Udah. Udah. Ya, Teknik. Yang pertama tuh yang dasar-dasar paling dasar lah itu kuda-kuda. Kuda-kuda. Wajib ya, wajib ya. Itu wajib menjaga kaki lah biar Kuda nggak kok. contohkan semua. Contoh. Enggak, kuda setahu aku setiap orang berbeda ya. Iya, Oh, senyamannya. senyamannya kuda-kuda tuh hampir sama kayak sikap pasang. Kalau jinjit, Sikap pasang tuh kayak mau mulai. aku nyaman jinjit kuda-kudaku. Ngapain jinjit kuda-kuda? Apa sih? Itu mau berak ya? Kuda-kuda bagaimana? Ya, ditelepon sama orang pajak. diajak sparring. Kuda-kudaku ya kaki kiri depan, kanan belakang. Ya udah santai aja. Kayaknya emang gitulah. Ya udah. Kayak Oh, enggak kayak apa ya? ada juga yang lurus kakinya gini. Kayak karate kan Ya, harus gini. kuda-kudanya. Nah, dia juga sikap pasang dia tangannya gini, buka. Oh, ini namanya sikap pasang. Iya. Ini Sikap pas pasang tuh biasanya dimulai untuk pertarungan, fight. kalau kungfu kan beda lagi. Kuda-kudanya. Ya, Ya. setiap Dia dan kalau ini kungfu beda. biasanya lebih kayak agak nunduk gitu kan. Iya. Ya, Kau pernah nonton film Jackie Chan nggak? Yang Dragon Master. ayo. Mabuk, Terlalu banyak Dewa film mabuk, Jackie Chan, Dewa mabuk. Kayaknya pernah. Nah, dia pas dihukum bapaknya, taruh taruh air di lutut, harus jongkok dia kayak squat gitu Ya. posisinya. Terus pantatnya dikasih lilin. Kalau iya, Kalau dia jatuh langsung balik. iya panas. Iya tuh salah satu Kalau Ip Man itu karate atau Wing Chun. Itu Wing Chun. Main Wing Chun. Aku baru tuh, lebih ke tangan ya? ya aku baru tahu juga kalau kungfu itu sebetulnya itu istilah untuk bela diri aja. Kita tahunya bela diri kan. Tapi kan sepengetahuan orang tuh kungfu tuh bisa terbang. Enggak, kungfu itu bukan jenis bela diri. Itu nama untuk bela diri. Jenis-jenis bela diri misalnya, bela diri itu secara konsep umum di dalam bela diri itu ada silat, taekwondo. Nah, kungfu itu sebetulnya sebutan orang-orang Tionghoa pada waktu itu. Tionghoa ya? Enggak. Sebutan orang-orang Chinese pada waktu itu untuk aku jadi rasis ini sumpah. Orang Chinese pada waktu itu untuk menyebut bela diri. Oh, Jadi di dalam nyebutnya itu adalah ya, jenis-jenisnya ada Wing Chun. Walaupun dia cuma pakai karate, tapi Ya. orang dia pakai kungfu gitu. Ya, Oke, ya oke, jenis-jenis di dalam kungfu itu kan banyak. Ada Wing Chun, ada Wushu, ada Shaolin. Wushu, Shaolin. Ya, Wushu, Sholat itu mah. sholat. apa?
Khusyuk. Ya Allah, khusyuk. Oke, lanjut. Lanjut, teknik kedua yang harus dipelajari setelah kuda-kuda. Pukulan. Pukulan tuh yang kayak mana dulu nih? Banyak pukulan. Kayak gini. Das gitu. Kayak gini balik. Itu Kayak gini. bilang Udah pasang kuda-kuda nih, udah bagus kuda-kuda. Aku udah bagus kuda-kuda. Kaki kananku ke depan, kaki kiriku belakang. Habis itu aku merem. pulang aja sih, pulang aja sih. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ke anak SD Pulang begadang. aja sih kayak lucu sih liatnya. Sambil nangis. Sambil Kalau kita, bilang bapak gue gitu. asik sendiri podcast asik sendiri. Pukulan tuh yang kayak mana? Pukulan tuh biasanya lurus. Dia ada sasaran tembaknya kayak dada, Oh, perut. dek gitu. Harus lurus. Sasaran tembaknya tuh biasanya dada atau ulu hati, Bang. Itu mukul itu kan kalau setahu kalau di boxing, kalau mukul tuh kan harus kena ini langsung gitu. Ya. Oh, kalau ini enggak. Ada juga yang terfokus di Kalau ini taruh jempol kan. itu salah tangan. Kenapa? Salah. Abang jempol. Salah. Bengkok patah dong, Bang. Kan nggak enak. Enggak, kan gini kan. Tek. Tuh. Itu harus lengket duk gitu. Sebenarnya sih masing-masing. Lurus Bang. aja sih, lurus. Yang penting kena jangan pada bisa sasaran. digoyahkan. Nah. Jangan bisa digeser-geser. Kadang ada juga yang mukul ditarik Bisa. tarik gini. Ya. ada. Biasanya tuh kalau di pertandingan untuk cari poin aja. Jadi yang penting nyentuh aja di lawan. hitungan pukulan Terus ya. dah. Banyak-banyak pukulan ya, kayak boxing juga, betul. Nyari poin. Ya. Berapa pukulan Terus yang dah. landing kan. Nah. Kalau di silat ada yang jab-jab gitu nggak? Overhook gitu-gitu nggak ada? Nggak ada istilah-istilah gitu? Nggak ada sih, Bang. Paling tangkisan pukulan. Tangkisan pukul. Oh gitu Kalau aja. yang di gini apa namanya? Ada Pak Tori Al-Gadi yang gini namanya. Apa? Tangkisan gini. Tangkisan gini. Apa namanya? Karena ada nama-namanya kan? Ada, tangkisan luar. Tangkisan luar itu, ada tangkisan dalam. Cendalam. Iya serius ada. Ada. Iya. Iya ya udah. Udah ya. Malah debat. Ada. Tangkisan luar, dalam, itulah. Selanjutnya, teknik setelah pukulan. Tendangan. Tendangan. Tendangan adalah teknik yang paling sering dipakai para atlet. Oh, berarti silat ini termasuk gabungan taekwondo gitu-gitu ya? Karena dia semua main, Bang, tangan, kaki, Satu tubuh ya. Siku, Satu tubuh main. lutut. Enggak, kepala agak susah sih. kepala susah sih goyang-goyang. Das. Nyundul boleh kan? Nyundul nggak boleh. Nggak boleh nyundul. Nggak boleh nyundul. Tapi boleh kan kalau buru-buru. Kalau terpaksa sih nggak apa-apa sih. Nyundul aja lah. Mau kemana mas? Buru-buru mau kemana? Buru-buru mau kemana, Mas? Kalau buru-buru kayak boleh dia nyundul aja sih. Lagi tanding nih. Kayak nggak bakal buru-buru gak sih? Lagi tanding nih, Sabera kan? Lari dah. Lari sekencang-kencangnya Bang, permisi nyundul. dong, permisi. Panik nggak musuhnya? Panik nggak musuhnya apa bang nih? Kaget dia. Langsung dada pula kan. Ya, selanjutnya tendangan. Ada nggak teknik tendangan yang memang betul-betul harus dipelajari gitu? Ada. Apa istilahnya? Untuk nama apa ya? Umumnya tuh dibilang tendangan sabitan, Bang. Dan Tendangan sabitan. Ya. Kayak mana bentuknya? Belum sabi. Nah, ada di Google nggak? Ada. Nanti kita tampilkan aja. Oke. Tendangan sabitan. Sab kita tampilkan. Ya. biasanya tuh ya, Fungsinya untuk apa? sabitan tuh dia sasaran tembaknya Oh. perut bagian luar Harus gini ya. Harus gini ya. Tap gitu. bahu, Oh. Dia dan rusuk. mereng gini ya? pinggang bisa juga. Mereng. Ya, mereng. Dan aku biasanya nyebutnya tuh tendangan cucuk. Cucuk tuh dia kan? Ya, Kali dengan cucu. namanya panggilan sendiri. Asli boleh. Boleh. Dia fokus di bagian sini, Bang. Nah, Oh, bagian Dan arah depan kaki ya. depan kaki. Sasaran tembaknya tuh ada di ulu hati sama dada. Oh, Dan dan perut. itu juga ya. Dan perut. Itu lebih kecelakaan nggak sih orang yang gitu? Ulu hati. Langsung mati kan? Langsung mati itu Bisa. kan? Kalau kencang mati kan? Ya, mati. Memang untuk Mati kan orang. Silat, mati kan orang. Enggak. Semuanya. Karena Kalau kan- untuk Belanda Tapi boleh. kalau Nah, tapi untuk Belanda kalau boleh. untuk pertandingan pakai ini. Kan ada pelindung. Oh iya. Body protectornya tuh ada. Betul. Kayak vest. Itu mungkin jadi lebih bertenaga juga ya untuk menjatuhkan lawan ya. Ya, Iya. ada dorongannya dia. Iya. Selanjutnya setelah tendangan apa? Tangkisan Tangkisan. dan tangkapan. Tangkisan tangkapan tuh ya hal yang sama. Kayak contoh dia nendang nih.
tas, tertangkap banting. Oh, gitu. Banting berarti boleh main bawah. Boleh. Boleh Itu dikunci. kalau dari bawah Rene boleh. kecok boleh. Boleh. Rene kecok. Boleh. Yang dikunci Iya. lehernya patah di MMA. Tapi jangan sampai segitunya lah. Oh, kayak Khabib Nurmagomedov mainnya. Tapi dia juga ada peraturan juga lah, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya kalau udah terbanting poinmu, jadi Udah, poinmu. selesai. Jadi KO jatuhnya kan. Tapi kalau langsung dipisahkan wasit. Iya benar Ya. kayak terus jatuh udah Udah pasang selesai. lagi permainan baru gitu. Nggak sampai dia yang nempuk-nempuk ini Nggak, kan. sampai gitu. Nggak kayak Nggak Smackdown. sampai segitunya. Oh, selanjutnya setelah tangkisan dan tangkapan, Bantingan yang tadi. bantingan. Oh, itu harus Itu kayak banting. judo ya? Iya, Bantingan Judo gitu ya, bulat. bantingan itu ada tekniknya juga ya? ada bang. Ada. Biasanya bantingan tuh diiringi sama tangkapan. Emang harus sih wajib. Iya wajib sih. Wajib. Kalau banting nggak nangkap apa-apa, aneh sih. Apa Mas. berbanting gitu. Aneh Ada sih, satu Mas. paket lah. Nah, satu paket. Kayak tas tangkis, boom. Nah, coba lah kau nggak dapat apa-apa dia. Orang nendang, kau nggak dapat apa-apa. tapi kau banting. Banting apa nih? Lawannya juga bingung. Apa yang terjadi? apa bang ini? Apa yang gue? Kayaknya kiper deh. Basic abang ini kiper deh. Lawannya udah balas, sudah sendiri lah. Izin ya wasit. Berarti itu aja. Dari yang pertama apa tadi? Kuda-kuda. Kuda-kuda, pukulan, tendangan, tangkapan dan tangkisan. Habis itu Banting. bantingan. Sampai 5 teknik aja. Itu yang harus dipelajari kalau aku mau belajar silat. Iya, benar. Itu penting ya. Penting tuh bang. Itu yang paling dasar kali. Harus. Oke. Paham. Kalau untuk pertandingannya, kita masuk yang ke lebih teknis ya. Kalau untuk pertandingan, area pertandingannya, untuk cari poinnya bagaimana? Biasanya tuh kalau poin bersih, dia harus kuat, bertenaga bang. Kayak bukan sekedar tus tarik enggak. Bukan sekedar kena. Nah, tapi dia harus nempel dan berikan efek untuk lawan ini. Cara-cara jurinya nilai itu bertenaga gimana? Kan ada efek dari Suara dari body protector juga bisa. gitu. Dan juga respon dari lawannya tersebut. Kayak misalnya mukul itu suaranya deras dan dia pun sampai kayak kesakitan. Nah, itu bisa poin plus. Oh, berarti protektor itu nggak sepenuhnya memprotek dong. Iya. Kalau masuk semua damage-nya. Bisa juga nerima ke badan dia langsung. Ya Tuhan. Jadi nggak bahaya semua ya. dipantulkan. kan nggak langsung efek ke badan langsung. Tapi ya setidaknya mengurangi lah. Ya, setidaknya dia agak sedikit mundur gitu kan. Kalau kencang kan. Ada dorongan lah. Ada dorongan juga. Ada yang paling aneh ya, ada yang sifat-sifat muntah gitu nggak? Ada sih bang. Dia Gila, jijik kali. gitu. dia Ya tuh Allah. biasanya di tendangan sih. Dia paling gimana ya? Perfect lah tendangan tuh pas di dada. Itu bisa nyucuk kali itu. Kadang ya muntah, paling parah muntah darah. Ada sih beberapa aku tengok. Dan langsung depan mata. Biasanya tuh ya. Itu masih untuk ini loh, Jak. Belum yang patah-patah, Jak. Belum yang Dan itu patah-patah. biasanya terjadi di atlet-atlet yang udah berpengalaman. Ya, udah profesional sih memang, betul. Itu untuk pertandingan yang diincar bisa semuanya kan? Kecuali kepala pasti. Iya. Pokoknya ya bagian body aja bang. Oh, kaki nggak boleh. Kaki Tapi yang boleh. Tapi tendangnya, ya harus di sini. oh berarti Ini kaki dipakai untuk area badan aja. Nggak boleh area kaki, nggak boleh. Ya, dasar Kaki tuh MMA ya. kan. Kaki Kaki tuh alat nangkis serang kaki aja. boleh? Nangkis kaki boleh. Oh, kaki nangkis kaki boleh. Kaki tangan tuh ya cuma alat serang. Pokoknya pinggang ke bawah nggak boleh. Nggak boleh. Sama kepala. Sama Nggak kepala. Kepala nggak boleh berantem juga. Oh, nggak kayak boxing ya? Oh, Itu boxing bisa diskualifikasi biasa. Oh, dikurangi poin. Misalnya dia ngelak. Tapi Kita kena kepala. kita sedang ngangkat kaki yang kau bilang tadi, tendangan cucuk. Kena kepalanya. Itu pelanggaran. Nah, Pelanggarannya salah siapa? pelanggarannya salah nendang. Oh. Dan juga kena yang menerima. Dua-dua jadi yang kena. Karena kayak Ya, bisa udah. dibilang Udah sikap- sakit, udah sakit, dikurangi poin. kayak bisa Nah, dibilang dia. si yang nendang nih kakinya terlalu naik dan yang nerima nih tunduk terlalu ke bawah badannya. Lah, Karena iya lah padahal ya. biasanya kalau dengar dulu apa sih? Maju nih. Iya, iya. Maju nih. Kan dia biar nggak kena. Kadang dari awal tuh udah dikasih tahu bang dari awal. Oh, Kayak nggak boleh badannya jangan terlalu tunduk ya, naik. betul. Kuda-kudanya naik, jangan turun. Oh ya paham. Dari awal wasit juga udah ngasih tahu. Oh berarti ada standar atau aturan untuk kuda-kuda? Ada. Oh, gitu. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu naik.
Pas dia lah pokoknya. Kalau kayak Ibn lah yang kau bilang yang satu kaki itu. Yang satu. Boleh nggak itu? Kena tendangan cucu? Nggak boleh sih. Nggak boleh ya? Nggak boleh sih. Kayak ngapain lagi tanding gini gitu. Lawannya heran, ngapain bang gitu. Kan nggak mungkin kan. Udah, selanjutnya poin apa lagi yang ini untuk dapat nilai bersih? Poin tertinggi itu biasanya Oh ya, nilai-nilai poinnya berapa skornya? Dia kalau pukulan tuh 2, Pukulan kencang 2. pukulan masuk bersih 2, tendangan 3, Oh, tendangan 3. bantingan 4, tangkisan bantingan itu dapat 5. Tangkisan sekalian. sekalian nangkis, Berarti sekalian banting. berarti ada dong satu kondisi di mana kita bisa banting aja Bisa. tanpa nangkis. Langsung kita tangkap dia. Biasanya Kayak tuh contoh tuh gini, kan dia nendang nih, kita nggak bisa nangkap, nggak nangkis juga, Iya. tapi kita balas tendangan dia. Oh ya. Dia nendang, kita juga nendang, tapi dia jatuh. Nah itu termasuk bantingan. Oh, itu termasuk bandingan. Ya, Poinnya itu di 4. bantingan dan 4. Poinnya 4. berarti kalau laga kaki masih oke. Masih oke. Oh. Tapi ketika dia nendang, kita nendang juga dan dia jatuh, itu hitungannya bantingan. Gitu. Kalau nangkap ya udah ya. Nangkap banting jadi lebih effort ya, Lebih banyak lagi. 5 ya. Dari berarti dihitung menangnya kayak kalau kayak volley kan ada 2-1 atau 2-5. Kalau ini ada nggak? Sampai poin tertentu udah finish. Ada sih bang, dia pokoknya 100 berapa gitu lupa. Oh, kayak NBA ya. Pokoknya 100 sekian, kalau belum sampai waktu pertandingan selesai, udah clear, lanjut babak berikutnya. Oh. Dan si kawan ini dihitung menang di babak itu. Oh gitu. Oh iya iya iya. Nggak usah. Berapa menit sih waktu tanding? Biasanya itu Normal? 1,5 menit. 1,5 menit. Itu berapa round biasanya? 3. 3 round. Ya. Itu kalau untuk level-level ini atau level profesional gitu juga. Semuanya gitu. Semuanya gitu. Semuanya gitu. Oh. Kirain kalau yang udah legend-legend gitu sampai 5 round kayak boxing gitu kan. Dia cuma dipatoin aja. Dan 3 itu misalnya tim 1 menang, tim 2 juga menang. Ya udah di babak 3 ini dilaga lagi nyari yang menang. Oh gitu. Langsung bertahap ya? Oh ya. Kalau udah 2 kali menang, Ya udah selesai. selesai. Oh. Dia iya. nggak menang. Paham. Ketiga nih cuma Best of babak 3 ya? tambahan lah. BO3 ya. Babak tambahan. Ya betul. Mantap. Ilmu. Ilmu baru ya. berguna kali. Poinnya segitu aja berarti sampai segitu 100 aja. berapa? Kalau nggak salah 150-an lah kalau nggak salah. 150-an. Kalau kau di pertandingan itu pernah dapat tertinggi berapa poin? Aku seingatku paling tinggi tuh pernah main di nilai 125 kalau nggak salah. 100 keren dalam 1 menit ya. Dalam 1 menit. Sebanyak itu pukulannya ya. Badang deh. Kalau Wing Chun udah menang. Nah, tapi main udah menang. tapi di dalam satu serang itu biasa dibatasi bang. Oh. Cuma 3 kali serang atau 4 kali serang. Misalnya pukul tendang, udah pasang lagi, mundur. Pasang udah lagi. Nah, Nggak boleh langsung nyerang nggak bisa. Dia bisa kena pelanggaran. Asli. Ketika seru sih gitu. makanya itu Itulah yang nampak disiplinnya. Kita bisa ngontrol emosi kita. Kita udah marah kan. Nah di situ kadang-kadang orang kan meluap-luap emosinya. Jadi ceroboh, jadi ini. Kita reset lagi gitu, pasang kuda-kuda lagi. dan nampak juga Lebih bagus. tekniknya ini bagus atau enggak. Betul. Kuda-kudanya bagus. Bam, 4 kali nih udah mundur, pasang lagi, jumpa tengah lagi, udah pukul lagi. Kalau nggak dibikin kayak gitu, jadi gampang cedera. Jadi Aku yakin jadi gampang cedera. Dihantam habis-habisan kan. Serangannya juga ngasal. Iya betul sih. Ya, si ini jadi nggak. Si lawan udah jatuh misalnya awak terus Iya. serang. Jadi nggak ada kesempatan dia counter, dia cari poin, jadi nggak ada kesempatan. Silat itu menurutku Jatuhnya ke fair. MMA kayak gitu ya. Ya, silat itu menurutku fair sih. Kalau gini sistemnya fair kali, sumpah. Ini selanjutnya, aku kalau nengok silat yang paling top of mindku adalah Iko Uwais sama Yayan Ruhian. Ya, itu panutan banget sih. Asli. Itu mereka memang ada istilah aliran silat tertentu atau enggak? Ada. Apa nama silatnya? Kalau Iko Uwais beda rupanya. Kalau nggak salah Iko Sama Kang Uwais Cecep, tuh Kang Cecep satu lagi kan, yang pakai ini. silat apa ya? Padang Padang kalau nggak salah Iko itu. Apa?
Iko tuh kalau salah dari silat Padang loh ya. Silat Padang. Minangkabau. Oh, orang Ngawaknya. Setahu aku itu sih. Tapi kalau Yayan kurang tahu sih aku dari mana, perguruan mana. Oh iya. Iya. Tapi yang ditampilkan itu memang untuk entertain ya. Mungkin Iya. udah kecampur sama bela diri lain ya. Jadi Mungkin kayak gabung dia. ya. Soalnya gerakannya memang sebagus itu loh. Asli. Sebagus itu memang. Koreografinya sebagus itu. Karena Iko sih kayak udah top kali sih. Top kali ya. Di dunia ya. bela diri. Ya. Well known juga kan silat juga, membawa nama silat Bawa juga. nama silat juga di kelas dunia lah. Itulah. Itulah apalagi. Dari 55 menit ini ada ini nggak? Malah pesan dan pesan-pesan kau untuk murid-murid kau mungkin. Ya, ada harapan nggak mungkin bagi kawan-kawan yang mau belajar silat? Iya, nggak usah serius sekali sih, Mas. Nggak usah serius sekali sih, Mas. Tadi ada bercanda. Santai aja, santai aja. Apa ya untuk yang pengen mulai latihannya intinya niatnya tuh dibenerin. Nah, dia niat latihan silatnya untuk apa? Betul. Tapi kalau Untuk balas dendam untuk misalnya. balas dendam misalnya, jangan sih. Jangan sih. Kayak Jangan untuk silat sih. caper-caper nggak usah sih. Mending beli beceng, beli pistol, beli pistol aja. Santai, santai. Apa-apa gitu. Ngapain? Untuk Silat-silat. caper-caper nggak usah sih. Mending beli outfit yang bagus, Asli. nampak keren dah. Kan udah nampak tuh caper itu. Itu sih niat Itu aja. niat yang Luruskan dibagusin. niatnya dulu. Luruskan niat. Iya. Terus kalau emang udah masuk di dalamnya, ya tekunin, disiplin. Ya intinya tetap taat lah di situ. Betul. Patuhi yang apa diberitahuan gurunya, jangan melenceng-melenceng lah intinya. Iya. Karena silat bukan cuma perkara berantem-berantem aja kan. iya, Bang. Banyak nilai filosofis ada di situ. Kedisiplinan. Kita membawa unsur budaya juga di situ. Ah, bising sih. Udah. Diajak sparring, payah kali pesilat. Lupa mati Selalu notif, diajak lupa mati sparring. notif. Dan mungkin silat ini juga bisa untuk kita, salah satu cara kita untuk mengontrol emosi kita. Iya, gitu. benar, Bang. Nah, jadi karena aku tahu di kampungku ada juga yang ngelatih silat gitu. Dia ilmunya memang dikasih untuk orang-orang yang betul-betul dia bisa nengok mungkin ya. Udah tua lah yang ngelatih ini. Kami manggilnya tuh istilah kakek untuk bahasa Aceh. Nah, ini dia tahu cara menilai orang ini, dia akan dendaman nggak orangnya, dia akan kalem nggak, dan itu kepake kemanapun ilmu yang dikasihnya, ilmu silatnya. Dia ngajarinya orang-orang tertentu aja. Misalnya aku nih datang, aku ada niat jahat untuk memakai silat ini untuk reman-reman gitu kan. Dia udah Nggak dikasih, udah tahu dari awal. Dia udah tahu ya. Nah, udah nggak betul kayak ini. Udah kebaca Nggak usah lah datang sama lagi gitu. biasanya sih tuh kayak udah sesepuh kali sih biasanya Iya, gitu. harusnya iya. Dari awal Nengok. Iya. Mungkin dari ngobrolannya udah tahu dia. Udah tahu tujuannya kemana kan. Cara kita minta izin buat pelatihan tuh, tahu. Betul. Dinilai juga dari situ. Ya karena untuk ngelatih emosi juga, salah satu untuk terapi juga kan. Iya sih. Iya. Disiplin. Karena ya Banyak benefitnya. dari pengalamanku sendiri aku pernah nyalahgunain silat sih sebenarnya. Makanya aku kayak bilang ke orang lain jangan sampai lah. Iya, Jangan sampai terbuat. Iya. Nanti ceritain. Nanti di sini. Nanti off frame aja. Jangan di sini. Dari aja ada nggak untuk kawan-kawan yang pengen ngelatih silat? Ay. Apa ya? Ada nggak? Tiba-tiba. Udah itu aja pesan-pesan dari ya? Pak Ojat. Ya sekiranya itu Iya. aja sih. Ada yang mau dipromo-promo nggak? Padepokannya misalnya, kalau mau mendaftar gimana ke Tapak Suci? Atau langsung datang nanti kasih tahu ke orang situ. Untuk sebenarnya itu buka juga untuk umum, nggak harus orang Muhammadiyah aja di Tapak Suci ini. Ya paling apa ya? Karena NU tak bisa NU. bisa. Besok kita datang. Karena kan aku karena sekarang fokusnya di sekolah ngajar anak-anak SD ya. Jadi belum latihan untuk umum lah. Tapi ada untuk umum. Cuman sekarang belum aktif lah. Ya. Kalau untuk Tapak Sucinya sendiri, kita cara daftar gimana? Biasanya tuh paling Datang aja. Datang aja. Sparring yuk. udah datang aja kayak udah sampai Paling ya. Rame kalian 10. Besok ada Jago lagi. apa kalian? Deg. Aman bang. Ampun lah bang. Aman bang aku pelatihan bang. Aku cuma masuknya. Mau masuk.
Kayak mana cara? Ya udah kayak, ya udah datanya aja gurunya atau pihak-pihak yang ada di situ lah. Ya udah omongin bang, aku pengen latihan segala macam. Setua apapun bisa. Bisa. Ada batasan waktunya nggak? Enggak sih bang. 50 nih, umur kita 50 mau datang ke sini. Nggak lagi Bisa ngapain? aja, tapi kayak Ngapain coba 50 tahun ngapain gitu loh. Ya udah duduk Olahraga. Ya boleh. Jogging aja Pak, jogging. Ya palingnya diajari ya olahraga ringan. Jogging aja udah jogging. Perbanyak orang mau silat umur 50. Ya Kenapa? udah duduk aja gitu santai. Bisa. Pamer ke cucunya. Bisa, Pak, Mas. Pamer ke cucunya. Tengok nih kakek baru latihan. Asik. Cucu nggak latihan karena udah Tengok sabuk ya. kurang Tengok kerjaan. sabuk ya. Masih kuning, melatih satu. Barisnya sama anak-anak SD. Tua sendiri. Pukul Pak, pukul. Lebih keras, Belok. Belok pukul. Ayo Pak, lebih keras Pak. Tendang Pak, tendang. Tak terangkat kakinya. Asam urat. Asam urat. Ya itu aja lah. Paling ada yang mau dipromo-promo lagi nggak? Nggak ada Teman-teman? Kayaknya udah nggak ada. Ada. Oke. Jangan lupa follow Auja di akun Instagramnya di Rozak NST dan juga Fauzan di Yasha 2_5. Yasha 2 _5. _5. Boleh juga follow perguruan tapak suci Boleh. Tebing Tinggi di Ada akun Instagram. akunnya tuh TSPM Tebing Tinggi. TSPM Tebing Tinggi. Jangan lupa juga kalian follow akun Instagramnya Aksara Taksa dan juga Serpo Podcast. Dan mana bukunya ya? Jangan lupa juga kalian beli buku Selama Sunyi Masih Menyala, teman-teman. Masih ada di buku Shopee. bagus. Keren sih, Bagus. keren. Asli. Harganya cuma 60.000 aja. Itu udah sama ongkir kayaknya. Worth it. Kalian cek aja di Shopee, link Shopee-nya nanti kuterakan di deskripsi. Kalian tinggal klik aja teman-teman, silakan dibaca. Bukunya bagus kok untuk yang mau belajar silat boleh juga di sini ada ilmu-ilmu silatnya teman-teman. Ilmu silat lidah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.